Kerajaan Tanjung Pura, yang disebut dalam berbagai sumber seperti Nagara Kertagama, berita Tiongkok dari dinasti Ming, serta catatan kolonial Belanda, adalah salah satu entitas politik penting di Kalimantan Barat yang memiliki pengaruh signifikan sejak era Hindu-Buddha hingga transformasinya menjadi kerajaan Islam. Dalam Nagara Kertagama, wilayah ini dikenal sebagai Bakulapura dan disebut sebagai salah satu wilayah yang memberikan upeti kepada Majapahit. Catatan ini memperlihatkan bahwa Tanjung Pura merupakan bagian dari jaringan politik dan perdagangan yang luas di Nusantara. Berita asing, seperti dari pedagang Tiongkok dan Portugis, mencatat Sukadana, nama lain dari Tanjung Pura, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang eksotis lainnya. Posisi geografisnya yang strategis di pesisir Kalimantan membuat kerajaan ini menjadi perlintasan penting bagi pelayaran antara Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Transisi dari agama Hindu-Buddha ke Islam di Tanjung Pura terjadi sekitar abad ke-16, yang memperlihatkan interaksi intensif dengan jaringan Islam global, termasuk para pedagang dan ulama dari Gujarat dan Timur Tengah. Dalam perjalanan sejarahnya, Kerajaan Tanjung Pura kemudian menghadapi fragmentasi politik akibat pengaruh kolonial Eropa, terutama VOC. Hal ini membuka jalan bagi pendirian Kesultanan Pontianak pada akhir abad ke-18. Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang keturunan Ba'alawi, mendirikan Kesultanan Pontianak pada tahun 1771. Ia berasal dari keluarga ulama yang mengklaim keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Imam Ali dan Fatimah. Syarif Abdurrahman dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdik dalam membangun legitimasinya. Ia tidak hanya menggunakan klaim genealogi Ba'alawi sebagai alat legitimasi spiritual, tetapi juga menikahi seorang putri dari kerajaan Mempawah. Langkah ini memperkuat aliansi politik antara Pontianak dan kerajaan-kerajaan lokal di sekitarnya. Pernikahan strategis ini juga mengintegrasikan Kesultanan Pontianak ke dalam jaringan aristokrasi lokal Kalimantan, sekaligus membangun pengaruhnya di wilayah tersebut. Bukti-bukti sejarah dari arsip kolonial Belanda menunjukkan bahwa Syarif Abdurrahman menerima dukungan tidak langsung dari VOC. Para kolonial melihat potensi stabilitas politik di wilayah Kalimantan Barat jika dipimpin oleh seorang sultan yang dianggap adaptif dan pragmatis seperti Syarif Abdurrahman. Hubungan antara Kesultanan Pontianak dan VOC terjalin melalui pengaturan perdagangan, serta bantuan VOC dalam menyelesaikan konflik regional. Hal ini menjadi bagian dari strategi kolonial Belanda untuk memperkuat cengkeramannya di Nusantara melalui pengendalian kekuasaan lokal. Namun, klaim genealogi Ba'alawi dari Syarif Abdurrahman hingga kini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ahli genealogi. Beberapa pihak melihat klaim ini sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi politik dengan memanfaatkan status spiritual sebagai keturunan Nabi. Kritik ini muncul karena minimnya bukti tertulis yang mendukung keaslian nasab tersebut dalam catatan lokal maupun asing. Sebaliknya, klaim nasab ini seringkali diterima tanpa verifikasi oleh masyarakat lokal karena tradisi menghormati keturunan Rasulullah yang sangat kuat di dunia Islam. Ada pula pandangan skeptis bahwa peran Ba'alawi dalam Kesultanan Pontianak dan beberapa kerajaan lainnya di Nusantara merupakan bagian dari strategi kolonial Belanda. Kolonial memanfaatkan sosok-sosok yang dianggap adaptif terhadap kepentingan mereka untuk mengendalikan wilayah-wilayah strategis. Hal ini tercermin dalam narasi kolonial yang seringkali menampilkan tokoh-tokoh seperti Syarif Abdurrahman sebagai pemimpin lokal yang kooperatif. Kesultanan Pontianak, dengan akar sejarahnya yang terkait erat dengan Kerajaan Tanjung Pura, adalah contoh menarik tentang bagaimana tradisi lokal, pengaruh Islam global, dan intervensi kolonial membentuk dinamika politik di Kalimantan Barat. Studi lebih lanjut tentang arsip kolonial Belanda, seperti dokumen VOC di National Archive dan Koleksi Kit, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai peran kolonial dalam mendukung atau membentuk entitas politik lokal seperti Pontianak. Selain itu, eksplorasi terhadap manuskrip lokal dan tradisi lisan masyarakat Kalimantan dapat membantu menjembatani kesenjangan sejarah mengenai sosok Syarif Abdurrahman dan peran strategisnya dalam menciptakan kesultanan yang menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Polemik terkait nasab Ba'alawi juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana legitimasi spiritual dan politik digunakan dalam konteks sejarah kolonial dan pasca kolonial.